Halo teman-teman, kita kembali lagi dengan kelas kita secara konsep perjuangan kelas sesi yang ke-11, yaitu tentang antara eksorsisme dan fragmentasi. Ya, teman-teman, kita tiba di sesi ke-11 tentang eksorsisme dan fragmentasi. Apa yang dimaksud antara eksorsisme dan fragmentasi di sini? Eksorsisme itu maksudnya bagaimana dalam dekade-dekade terakhir konsep perjuangan kelas itu seringkali diusir, ibaratnya setan, diusir, ditengking begitu ya. Jadi dianggap entah karena alasan sudah tidak lagi relevan atau tidak memadai dalam menganalisis perkembangan kondisi sosial yang ada, dan juga kemudian fragmentasi. Fragmentasi di sini itu artinya adalah maksudnya perjuangan kelas itu dipecah-pecah. Kalau tadinya kita belajar ada Rosurdo menjelaskan ada perjuangan-perjuangan kelas, bukan hanya perjuangan kelas. Nah, itu di dalam perkembangan-perkembangan terkini seringkali difragmentasi, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kita akan melihat satu-satu pembahasannya. Yang pertama dari tokoh filsuf yang dikenal luas dengan nama Hannah Arendt ya. Nah, Hannah Arendt ini ya termasuk orang yang mengeksorsisme konsep perjuangan kelas. Apa argumennya? Menurut dia ada permasalahan dengan konsep eksploitasi dan perjuangan kelas dalam Marxisme. Jadi Hannah Arendt ini seperti Fukuyama sebelum Fukuyama ya. Kalau di tahun 1990-an ada Francis Fukuyama yang mengklaim bahwa sejarah pencarian manusia tentang penataan masyarakat atau ideologi yang terbaik itu sudah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal. Nah, di tahun 60-an, 70-an, justru ketika waktu itu pertentangan kelas sedang menajam, ada perang Vietnam, ada demonstrasi menentang imperialisme Amerika di seluruh dunia, kemudian di Eropa ada gerakan mahasiswa yang kuat. Nah, waktu pertentangan kelas sedang tajam-tajamnya di tahun-tahun ini, Hannah Arendt justru mengklaim bahwa konsep perjuangan kelas dan Marxisme itu tidak lagi relevan. Menurut dia, seperti konsep eksploitasi ya. Menurut dia nilai hipotesis ini bagi ilmu sejarah adalah kecil. Jika ia masih bertahan melewati seabad penelitian sejarah, itu bukan karena konten ilmiahnya. Jadi, bukan karena ilmiah konsep eksploitasi itu masih disebut-sebut terus di dalam kajian-kajian menurut dia. Menurut dia ini konsep yang tidak memberi kita nilai dalam memahami sejarah dengan lebih baik. Jadi dia nggak terlalu suka dengan konsep eksploitasi ya, dan juga meragukan faedah keilmiahannya. Dan kemudian perjuangan kelas dieksorsis juga. Menurut Arendt, kalau kata Losurdo, kesalahan fatal Marx adalah rayuannya pada masa untuk melihat kemiskinan sebagai fenomena politik alih-alih natural, dengan mengidentifikasi mereka yang disebut sebagai korban eksploitasi sebagai agen proses emansipasi. Nah, kita bisa melihat di sini ya, menurut Arendt, Marx itu seperti memanipulasi, seperti provokator ya, seperti perayu alih-alih penggambar keadaan sosial yang real. Jadi dia merayu sehingga orang-orang itu terprovokasi bahwa oh ternyata kamu miskin tuh bukan karena sesuatu yang alami, tetapi karena fenomena politik, karena ada pertentangan kelas, karena ada dominasi dari kelas penindas. Lalu kemudian juga dengan rayuannya bahwa yang menggambarkan bahwa korban penindasan ini, korban pemiskinan ini juga bisa menjadi agen proses emansipasi. Nah, ini menurut dia. Jadi Marx lebih sebagai provokator alih-alih
alih-alih teoretikus yang ilmiah gitu. Sementara kondisi kesengsaraan per definisi tidak akan pernah dapat menghasilkan orang berpikiran merdeka karena terikat kebutuhan. Nah ini, jadi menurut dia meragukan ya bahwa kelas tertindas itu bisa menjadi agen proses emansipasi karena mereka sendiri terkungkung dalam keterbatasan-keterbatasan mereka karena kesengsaraan mereka. Lalu kemudian pemberontakan budak menurutnya juga jarang terjadi dalam sejarah dan ketika terjadi outputnya tidak baik untuk semua pihak. Nah ini menurut Arendt, kalaupun ada revolusi yang terjadi, itu tidak akan berdampak baik, baik untuk kelas penindas maupun untuk kelas yang tertindas. Lalu kemudian yang kedua, menurut Arendt, solusi kemiskinan itu adalah kemajuan teknologi. Selama kemajuan teknologi atau modernisme ini tidak berkembang, menurut dia kemiskinan itu menjadi tanggung jawab ibu bumi atau alam semesta ini. Tetapi ketika teknologi itu bisa dikembangkan, nah manusia bisa mengatasi keterbatasan yang terkait dengan kondisi alam. Tetapi tentu saja bagi kita yang sudah belajar Marxisme, teman-teman juga yang sudah mengikuti analisis Marxisme, pelajaran tentang Marxisme di dalam Akademi Aliarkam ini atau dalam channel-channel yang lain, teman-teman tentu bisa merasa sangat terganggu dengan analisis ini ya. Bagaimana dengan kemiskinan dan krisis overproduksi dalam kapitalisme? Ya kan? Kita sudah melihat perkembangan teknologi sangat pesat hingga hari ini, khususnya di abad ke-21. Tetapi kita melihat justru tetap banyak orang miskin di seluruh dunia, khususnya di belahan dunia selatan. Apakah betul bahwa kemajuan teknologi itu memang solusi kemiskinan? Ya, apakah justru ketika kita melihat hari ini teknologi sedemikian maju, tetapi manusia semakin dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi, kemudian tetap banyak orang miskin, khususnya di dunia selatan. Nah, ini mestinya membuat kita bertanya-tanya, apakah memang kemajuan teknologi ini yang jadi solusi kemiskinan, dan apakah bukan akar masalahnya itu terletak pada relasi sosial produksinya sendiri, yang di dalam era hari ini tentu saja adalah relasi sosial produksi kapitalis. Kemudian kita juga bisa melihat adanya krisis overproduksi ya. Jadi bagaimana kemajuan teknologi itu di satu sisi menghasilkan kekayaan yang melimpah, tetapi di sisi lain justru tidak bisa diserap oleh banyak orang yang hidup di muka bumi ini. Nah, tentu saja ini menjadi gugatan yang kuat bagi pemikiran Hannah Arendt ini. Dari Marx sendiri kita bisa belajar bahwa selama sains ditujukan untuk melayani kapital, perkembangan teknologi tidak sama dengan kekayaan sosial. Artinya ada kekayaan yang tercipta, tapi belum tentu itu berarti kekayaan untuk khalayak banyak. Dan kita juga bisa melihat dari sejarah, bagaimana sejarah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dalam konteks masyarakat kapitalis justru bisa berkonsekuensi buruk bagi kelas bawah. Misalnya, kita lihat dalam kapitalisme awal di Inggris ketika ada revolusi industri, ya, kemudian ada teknologi mesin uap dan lain-lain, ternyata bagi kelas bawah justru itu menjadi mimpi buruk karena makin ada percepatan akumulasi primitif di wilayah-wilayah luar kota, kemudian di wilayah kota sendiri ada proletarisasi, ya, semakin banyak kelas buruh yang harus hidup dengan sengsara, dan di sisi lain juga penambahan budak di Amerika dengan dengan peningkatan kapasitas teknologi ini bukannya orang makin berkurang kerjanya, tapi justru
kelas kapitalis membutuhkan lebih banyak tenaga kerja lagi untuk mengoperasikan teknologi ini, sehingga ya harus ditambah budaknya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana masalah juga bagi kelas proletar lenyapnya profesi lama ya. Misalnya di masa akumulasi primitif di Inggris ya lenyap profesi lama petani-petani kecil yang independen. Lalu kemudian kalau hari ini kita bandingkan misalnya perkembangan teknologi semakin banyak otomasi, semakin banyak tenaga kerja digantikan robot. Nah, ini juga berdampak buruk bagi kelas bawah, banyak yang kehilangan pekerjaan. Dan dalam konsep Marxis tentu saja counternya atau solusinya adalah perjuangan kelas. Ketika perjuangan kelas dari bawah tidak diupayakan, ya maka kelas pekerja tinggal tunggu waktu saja dia akan menjadi korban. Selain Hannah Arendt, Lussurdo juga menyebut Jürgen Habermas, seorang filsuf yang juga terkenal dan sebetulnya pewaris mazhab Frankfurt, ya, mazhab yang di awalnya sebetulnya sangat terinspirasi Marxisme. Tetapi Jürgen Habermas dari generasi yang kesekian itu juga di tahun 1970-an ketika Arendt sudah mengeksorsisme perjuangan kelas, sebetulnya dia masih berbicara tentang perjuangan kelas eksploitasi masyarakat kelas. Hanya saja satu dekade berikutnya, tahun 1980-an, dia menganggap bahwa percakapan tentang perjuangan kelas itu menurut dia sudah ketinggalan zaman atau berlebihan. Nah, dia lebih melihat bahwa sekarang tuh eranya negara kesejahteraan, welfare state, yang sama-sama diperjuangkan baik kelompok sosialis demokrat maupun konservatif. Jadi dia melihat fenomena ini, bagaimana welfare state atau negara kesejahteraan di Eropa itu seperti menjadi titik tengah, begitu ya. Dia melihat bagaimana kelompok kiri, ya sebetulnya sosial demokrat ya, kiri non-revolusioner, maupun yang kanan, konservatif, itu sama-sama sepakat untuk menciptakan negara kesejahteraan ya, sebagai titik kompromi bersama. Nah, ini menunjukkan bahwa pertentangan kelas itu telah diredam. Ya. Tapi tentu saja, ya lagi-lagi kita yang sudah belajar pengantar Ekopol, kemudian analisis Marxis, salah satunya melalui Akademi Ali Arkam ini, kita juga bisa bertanya-tanya dengan analisis seperti ini. Lalu bagaimana dengan monopoli perusahaan multinasional, ketimpangan utara-selatan, kemudian kita juga bisa melihat ya, sejak 1980-an itu sampai sekarang dengan proses neoliberalisasi yang masif, kita bisa melihat semakin robeknya jaringan penjamin kesejahteraan. Apa-apa yang menjadi kelebihan dari negara kesejahteraan itu yang dinikmati kelas pekerja, misalnya dana pensiun, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan. Nah, itu banyak dirobek hingga kini di berbagai penjuru dunia. Ini yang menuntut analisis yang lebih tajam, bagaimana kapital itu sendiri tidak bisa diredam ya, tetapi dia terus bergerak dan karena itu butuh adaptasi-adaptasi yang memadai sehingga titik tengah seperti negara kesejahteraan ini tentu meskipun bisa dicapai dalam titik tertentu dalam sejarah, tapi tidak akan bisa bertahan lama. Jadi pertanyaannya, lagi-lagi, negara kesejahteraan ini meredam konflik yang masih ada atau menghapusnya? Jadi apakah dengan negara kesejahteraan lantas pertentangan kelas itu sendiri berakhir atau sudah terhapus? Sebetulnya enggak, sebetulnya masih ada kan. Dan kita bisa melihat karena itu dalam dinamika sejarah berikutnya, kelas penguasa tidak rela lagi untuk menyerahkan konsesi-konsesi seperti ini. Lalu kemudian, tadi antara eksorsisme dan fragmentasi ya.
Lalu bagaimana dengan fragmentasi perjuangan kelas? Nah, hari ini juga kita bisa melihat bagaimana perjuangan-perjuangan kelas yang di dalam penjelasan Losurdo sepanjang buku ini itu meliputi paling tidak 3 aspek. Yang pertama, pertentangan kelas proletar dengan borjuasi, yang kedua, bangsa tertindas dengan bangsa penjajah, kolonial, lalu yang ketiga adalah perempuan dengan laki-laki. Nah, di dalam perkembangan hari ini banyak terjadi fragmentasi seperti ini. Perjuangan perempuan, misalnya pembebasan gender sendiri, atau perjuangan pembebasan nasional, tetapi terlepas dari konteks perjuangan kelas secara lebih keseluruhan. Dan ini menjadi pertanyaan, perjuangan redistribusi dan atau perjuangan untuk pengakuan. Kalau kita sudah diskusikan dalam sesi sebelumnya kan ada perjuangan redistribusi kekayaan antara borjuis dengan proletar, lalu juga perjuangan untuk pengakuan bangsa terjajah dengan bangsa penjajah. Nah, pertanyaan di sini dan atau. Seperti sudah dijelaskan Rosudo dalam buku ini, Marxisme secara historis tidak memisahkan keduanya. Perjuangan kelas buruh bersama perjuangan perempuan, bangsa tertindas, anti kolonial. Jadi bersama-sama semuanya itu. Nah, salah satu upaya meredam perjuangan kelas tentu saja adalah menceraikan dua paradigma ini. Perjuangan untuk redistribusi atau kelas borjuis versus proletariat diceraikan dari perjuangan untuk pengakuan hak bangsa terjajah, kemudian eh, hak seks yang terjajah, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bagaimana dalam tradisi Marxis sendiri ada upaya-upaya untuk menjaga supaya dua paradigma ini tidak terceraikan. Misalnya dalam Mao Zedong sendiri ya di Cina ya, itu pernah mengatakan bagaimana revolusi nasional di Tiongkok itu adalah sekaligus gugatan bagi otoritas suami. Dan di sini, jadi revolusi dalam skala nasional itu juga divisikan jadi bagian dari gugatan terhadap penindasan di ranah domestik. Lalu bagaimana Frantz Fanon di Algeria ya, yang pernah mengatakan juga bahwa pembebasan bangsa Algeria itu identik dengan pembebasan perempuan. Jadi pembebasan nasional itu juga adalah pembebasan perempuan. Nah, yang terakhir kita juga bisa melihat bagaimana pemahaman kita tentang perjuangan kelas ini nggak bisa dilepaskan dari perspektif tentang perjuangan militer dan ekonomi. Mengusir tentara kolonial atau imperialis adalah salah satu hal. Berikutnya adalah perjuangan ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa-bangsa terjajah itu juga adalah perjuangan melawan underdevelopment atau keterbelakangan. Dan dari keterbelakangan kekuatan produksi itu dalam tradisi Marxis sadar betul bahwa tanpa kemerdekaan dari itu semua, kemerdekaan politik tidak akan bertahan lama. Ini bisa kita lihat kalau kita lacak kembali dari kasus Haiti di abad 18 ya, ketika memerdekakan diri, tetapi ketika diembargo dalam waktu singkat, ya mengalami krisis. Kemudian Kuba yang sangat membutuhkan keterlepasan dari keterbelakangan kekuatan produksinya. Kemudian juga di Cina, yaitu yang menjadi pergumulan Deng Xiaoping, Venezuela, yang hari ini kita melihat bagaimana ketika diembargo Amerika bisa kemudian dengan mudahnya mengalami krisis. Lalu juga kita bisa melihat bagaimana di konferensi Asia Afrika sendiri ya, Indonesia lewat Soekarno salah satunya itu juga memvisikan bagaimana perjuangan kelas itu tidak bisa dipisahkan dari perjuangan ekonomi, mencapai kemandirian ekonomi, bukan hanya perjuangan militer, tetapi juga bagaimana membangun suatu tatanan ekonomi yang baru di tengah-tengah
situasi ekonomi politik yang masih ada di dunia hari ini. Ya teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung Akademi Ali Akam dengan subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di kelas yang terakhir.